malam teman-teman semuanya. Kita kembali datang bertemu dan berkumpul untuk berkumpul dengan Tuhan. Karena Allah itu roh, di mana Anda menyembah dalam roh dan kebenaran, Allah pasti hadir. Dan dengan itu kita akan mendapat kekuatan, pembaruan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami memperingati bagaimana Engkau menderita untuk kami. Kalau Engkau sebagai Allah menjadi manusia rela menderita untuk memberikan teladan apa artinya hidup benar, sehingga kami pun yang mau mengikut jalan-Mu, kami harus berkata, ya, aku juga rela. Karena aku mau menjadi pengikut Yesus untuk mengalami hal yang sama seperti Yesus, akan dipermuliakan. Karena kami sadar kami dibayar dengan harga yang begitu mahal. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang selalu menolong kami. Terima kasih hadirat-Mu datang memberikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Dan yang percaya berkata bersama, amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Satu titik perubahan seorang percaya adalah saat dia bisa mati. Mati dalam arti berpisah. Mati dari dosa. Mati bagi dunia. Jikalau kita masih lekat dengan dunia ini, maka pengaruh dunia nanti akan merusak rohani kita. Mari kita rela, Tuhan, aku mau terpisah dari dosa yang membuat aku nanti celaka. Aku juga mau rela terpisah dari semua keinginan dunia yang akan membuat saya terjerat. Mari kita nyanyikan kornya ini. Kita katakan dengan imanku telah mati Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yes Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini ku letakkan. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Mari serahkan hidupmu teman. Jadilah padaku seperti di atas mezbah Tuhan. Hidup ini aku mau letakkan. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. 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 Ya Tuhan. Haleluya, Jesus. Jesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhanku Jesus. Ya Tuhanku Jesus. Kiralah masyarakat. Kiralah masyarakat ketara masyarakat. Rasana karamasheneke. Ya Tuhan, yes Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Lepaskan anak-anakmu Tuhan. Bebaskan kami ya Tuhan Yesus. Kirasana kami mau memuliakan Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Disitulah kami melihat bagaimana betapa mulianya Engkau. Amen. Memberikan harga tebusan yang begitu mahal untuk kami. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Salibnya, salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus.
serukan salibnya. Muliakan pengorbanannya. Selamanya mulia. Yes Tuhan. Dosaku semuanya disucikan. Disucikan. Amin Tuhan. Oleh darah Yesus, salibnya, 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 selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus, salibnya, 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 salibnya. Amin Tuhan. Pengorbananmu begitu mulia Tuhan. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bersyukurlah Tuhan. Bersyukurlah teman-teman semua. Salibnya begitu mulia untuk kita semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kurasa makara masyikita. Salibmu yang kuatkan. Jesus. Jesus, Jesus, Rasana Koya. Terima kasih, terima kasih.
Jesus. 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 Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Jesus. Teman-teman, banyak orang bertanya bagaimana bisa mengikut Tuhan Yesus dengan benar menurut Alkitab. Sebenarnya mudah, yaitu meniru apa yang dilakukan Yesus. Lakukanlah apa yang diucapkan Yesus, kata-katanya seperti itulah engkau lakukan. Mudah sebenarnya, namun juga apa yang dialami Yesus, sengsara, di mana dia dihina, itu engkau juga harus rela menerimanya. Nah, itulah sengsara yang suci. Saudara, kita melihat sudah surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12, yaitu keselamatan yang begitu besar. Sekarang kita akan lanjutkan, harga tebusan dari keselamatan itu juga besar. Tak terbilang harganya. Kita akan membicarakan ayat 17 sampai 21, harga tebusan keselamatan. Untuk ini ada dua bagian, yaitu tidak terbilang mahalnya. Tapi yang B, ini memang sudah direncanakan oleh Allah. Dan waktu dia merencanakan, dia sudah buat down payment. Dibayar lunas. Kamu tinggal ambil. Wow. Untuk ini kita belajar bagian A. Bahwa harga tebusan itu tidak terbilang mahalnya. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. Tapi kita baca ayat 17 dulu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam takut selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, kalau kamu menyebutnya Bapa, kita kan disuruh memanggil Bapak. Nah, banyak orang karena seperti Bapak di dunia begitu, ya, pikirnya begitu, tapi kurang hormat. Ini yang celaka. Kenapa? Karena Bapak ini akan menghakimi. Menghakimi siapa? Semua orang, semua. Dan cara menghakiminya bukan menurut keyakinannya, tapi menurut perbuatannya. Apakah sesuai dengan apa yang diimaninya. Banyak orang punya iman, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan imannya. Karena itu di sini katakan hendaklah bagaimana iman yang benar. Hendaklah kamu hidup dalam takut. Bahasa Indonesia ketakutan. Kalau ketakutan itu sudah akan terus menerus ya, ketakutan gitu. Wih, bukan begitu. Tapi hendaklah kamu hidup dalam takut. Ya, hormat selama kamu menumpang di dunia ini. Kenapa demikian? Kan dia itu bukan hanya Bapak yang kasih, tapi perhatikan
ada sisi keseimbangan yang perlu diketahui oleh orang Kristen. Banyak orang menekankan Bapa itu begitu kasih sampai masa dia akan menghukum selama-lamanya. Ya enggak mungkin toh, karena dia kasih. Allah itu kan kasih. Mana bisa menghukum sampai selama-lamanya, begitu kejam. Nah, banyak orang berpikir begitu. Sehingga lalu ada ajaran yang menyimpang, walaupun Kristen. Kita mesti selalu ajaran itu seimbang. Sebagai Bapa yang adil. Dia kasih, tapi dia adil. Kenapa? Karena dia tidak memandang muka. Tidak peduli siapa engkau, berapa banyak korbanmu, dia tidak pandang muka. Ya, karena dia akan menghakimi menurut perbuatan, bahkan perbuatan yang direncanakan dalam hati, dalam Roma 2. Menurut Injil itu begitu. Jadi bukan hanya perbuatan yang dilihat orang, ya. Nah ini yang berbeda. Karena banyak orang melihat dari luar sehingga nggak ngerti motivasinya apa, tujuannya apa, kan tidak dimengerti. Ya, sebab itu Tuhan firman-Nya berkata, hendaklah kamu hidup dalam takut selama kamu menumpang. Apa itu hidup dalam takut? Hidup dalam takut bukan hidup dalam ketakutan, tapi hidup oleh iman. Kenapa? Karena iman yang benar itu gentar. Mazmur 33 berkata, hai seluruh penduduk bumi, takutlah kepada Tuhan. Dan seluruh penduduk bumi, gentarlah terhadap Dia. Karena Dia berfirman, maka akan jadi. Itulah iman. Jadi hidup dalam takut itu hidup oleh iman. Ya, hidup menurut peraturan firman yang telah diberikan, itulah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini, kalau saudara mempunyai takut akan Tuhan, saudara tidak akan takut derita. Kenapa? Karena penderitaannya itu dikatakan itu sementara, menumpang. Jadi kita mesti semua ingat, kita ini penumpang di muka bumi. Ya, kita lanjutkan dengan ayat 18 dan 19 yang berbunyi, saudaraku, demikian ini. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Tadi kita menyanyi, ya, dari cara hidupku. Nah, seringkali kita dulu belum mengenal Tuhan, gaya hidup kita ini kadang-kadang lucu, ya. Kita kadang-kadang menyembah apa yang tidak kita ketahui. Kadang-kadang kita berkorban untuk barang-barang mati, patung-patung dan sebagainya, karena kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita melakukan ritual yang kalau kita sekarang sudah kenal Tuhan, kita berkata, aduh, aku dulu kok ya begitu bodoh ya. Kok mau melakukan yang lucu-lucu yang sebetulnya nggak masuk akal. Ya, saudara, itulah yang dikerjakan oleh orang-orang dunia. Sebab kamu tahu, ini loh, kalau kita sudah banyak dekat dengan Tuhan, kita ini makin tahu. Ya, jadi kita ini telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bagaimana Tuhan melakukan penebusan?
bukan dengan kambing domba. Itu zaman dulu itu merefleksikan bayangan, ini loh yang akan datang. Ya, yaitu kita ditebus dengan darah yang mahal, darahnya Kristus yang tidak bercacat, yang gak ada cacatnya. Ya, semua kita sebenarnya sudah berdosa. Karena gara-gara Adam berbuat dosa, maka semua jatuh ke dalam dosa. Jadi kita ini sebetulnya terdakwa. Yang seharusnya divonis mati. Karena upah dosa itu maut. Ya, tapi ada seorang yang mau membayar. Jadi sebagai pencipta bumi dan manusia, Bapa itu telah menetapkan putusan ini dalam Roma 6 ayat 23 yang berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Saudaraku, jelas kita ini semua terdakwa. Saudara belum melakukan dosa pun, engkau sudah mati dalam dosa asal. Karena Adam dan Hawa berbuat dosa. Jadi kita ini keturunan pendosa. Tapi karunia Allah itu hidup kekal. Di mana? Dalam Kristus. Jadi harga tebusan itu begitu mahal. Sehingga dalam Mazmur dikatakan tidak ada seorang pun yang sanggup membayar. Enggak ada. Kenapa? Karena semuanya juga sudah berbuat dosa. Banyak orang berkata saya menebus dosa. Lucu ya. Orang salah menebus salah. Bagaimana? Mungkin dengan kita memberikan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan mentertawakan, dosamu gak bisa dibayar dengan uang, dengan korban, gak bisa. Karena itu banyak orang berkata, aku membayar dosa dengan perbuatan baik. Gak bisa, kita ini kan sudah gak baik kok perbuatan baik. Semua orang, kata Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang baik, nggak ada. Bagaimana kita bisa membayar? Karena semua kita berdosa. Hanya darah Yesus, Allah yang menjadi manusia. Sebab ada satu darah yang tidak bercacat, yang kudus. Yaitu Allah sendiri, yang jelma jadi manusia. Dan inilah inti kekristenan. Karena itu mari kita berkata, Tuhan, darah-Mu yang menyucikan. Semua jadi baru. Semua jadi baru. Darah-Mu lah yang menyucikan kami. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. Semua baru. Semua baru. Katakan kepada Tuhan, semua baru. Baru. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. Darahnya Yesus, darahnya Yesus sucikanku. Darahnya
Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua baru. Amin. Darahnya, yes Tuhan, sucikan umat-Mu semuanya, supaya kami terus jadi baru. Ya Tuhan, darah-Mu sucikan kami. Darah-Mu Yesus. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua imani Engkau dihapus dosamu. Dan Tuhan mau menjadikan hidupmu baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, sukacita yang baru, semua baru. Amin. Yes Tuhan, kami percaya semua baru. Amin, amin, amin Tuhan. Oh yes Tuhan, amin Tuhan. Kami punya sukacita yang baru Tuhan. Barui Roh Kudus, barui Roh Kudus, barui kami umat-Mu. Yes Tuhan, amin Tuhan. Yes Tuhan, jadikan semua baru. Haleluya, jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Haleluya. 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 Semua baru. Semua baru. Oh yes. Haleluya. Oh Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. Shikarabalabalabash. Jesus, 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 Jesus. Shikarabalaba, shikaraba. Oh, Yashaba. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Terima kasih ya pencipta kami yang amat berkuasa. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, rencana penebusan itu telah direncanakan oleh Allah jauh sebelum dunia dijadikan. Kenapa, Sko? Karena Allah itu adalah seorang perencana. Bukan hanya dia perencana, itulah Allah Bapa yang punya tugas merencanakan semuanya. Namun ada yang menjadi owner, Tuhan Yesus, yang akan membayar. Dan ada pelaksana seperti gedung yang tinggi, mesti ada pelaksana, itulah Roh Kudus. Jadi Yesus telah dipilih jauh sebelum dunia dijadikan, seperti 1 Petrus 1 ayat 20 dan 21, dan dosa kita dibayar lunas. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Alkitab. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ia dipilih sebelum dunia dijadikan. Mengapa bisa? Ya, oleh karena dia itu Allah yang maha tahu. Waktu Allah menciptakan manusia, dia tahu manusia ini akan diciptakan serupa dengan dirinya, yaitu punya kehendak bebas. Orang kalau tidak punya kehendak bebas nggak bisa bahagia. Tapi kehendak bebas yang kenal mana yang benar, mana yang salah. Ya, bukan bebas semaunya. Nah, Allah ingin mencipta manusia yang punya kehendak bebas, tapi yang tidak mudah salah, dan bukan hanya tidak mudah, tidak dapat salah. Wah, itu bisa dididik. Dan kehendak bebas inilah yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena iblis menipu mereka. Iblis yang iri hati terhadap manusia, yang akan dicipta oleh Allah lebih tinggi daripada si iblis. Karena manusia dicipta mendekati dengan Allah. Hampir sama, tapi tidak sama dalam maha-mahanya. Ya, maha kuasa tidak. Tapi kasih ya. Kesucian ya. Jadi ada atribut Allah yang akan dibagikan penuh. Tapi ada atribut Allah yang ditahan oleh dia. Kenapa? Karena kalau tidak ditahan, manusia bisa menjadi Allah dan berontak. Jadi Allah ini ngerti, kalau dia membuat rencana ini, manusia punya kehendak bebas, berarti resikonya sangat-sangat besar. Berisiko besar. Namun kenapa Allah kok tetap menjalankan? Karena Allah punya iman. Nah, inilah kriteria.
kita juga harus punya iman yang bekerja oleh kasih. Dua-dua ini atributnya Tuhan, iman dan kasih. Ya, karena kasihnya inilah maka Bapa memilih anaknya Yesus itu menjadi tebusan, harga tebusan, supaya rencananya itu berhasil. Nah, sebagai perencana, Allah Bapa menetapkan, karena Dia perencana, melalui Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati dan dipermuliakan dan naik ke sorga, ya, maka manusia yang mengikuti gaya hidup Tuhan, dia akan tahu, oh begitu toh rencana Allah. Jadi Yesus ini merupakan prototip. Ini loh, kalau aku merencanakan ini seperti ini. Jadi kamu jangan takut dengan menderita. Karena penderitaan itu tadi dikatakan kamu menumpang sementara. Nanti yang setelah mati itu loh yang paling penting, itu yang kekal. Nanti apakah kita dipermuliakan. Jadi ada dua perkara, Yesus dibangkitkan dan dipermuliakan. Nah, apakah Anda percaya itu? Ini kunci. Karena itu Paulus berkata, kalau kita tidak punya iman kebangkitan, sia-sia iman kita. Percuma. Percuma kalau kita tidak nanti dibangkitkan. Enggak ada gunanya. Nah, ini iman yang penting. Tapi ada iman yang lain. Apa? Iman kemuliaan. Jadi ada dua perkara terpenting menjadi pengikut Yesus. Yaitu kebangkitan dari antara orang mati dan jadi mulia. Nah, Tuhan kasih contoh seperti ulat bisa jadi kupu-kupu. Itu contoh, ya. Kita nanti seperti itu. Itu contoh itu, tapi akhirnya mati juga. Tapi lain dengan contoh Yesus. Ini aktual. Ini loh yang kita lihat dan kita tahu, oh gitu toh. Nah, ini yang membuat kita bisa percaya dengan betul, percaya kepada Allah, tahu rencana Allah, karena itu percaya kepada Allah. Dan bukan hanya itu, kalau sudah tahu rencananya begitu, saudara juga mesti rela menderita. Oh, Yesus harus menderita. Ya, kami juga menderita karena dosa. Karena orang berdosa. Kenapa Yesus menderita? Ya karena dosa manusia, bukan Dia. Tapi manusia yang berdosa. Yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak mau percaya. Nah, ini yang menyedihkan hati Tuhan. Kenapa, Karena bangsanya sendiri. Dia lahir menjadi orang Yahudi. Karena itu Alkitab mengatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Karena Yesus ini dilahirkan menjadi orang Yahudi. Sebagai teladan. Tapi justru orang-orang Yahudi ini yang membunuh Tuhan Yesus. Nah, ini juga satu peringatan bagi kita, Jadi kita tidak boleh mengikuti namanya, ikatan darah. Seolah-olah kalau keturunan ini pasti baik. Tidak. Anugerah tidak mengalir dalam darah. Anugerah mengalir dalam iman. Ya. Karena itu imani bahwa kita ini harus juga rela menderita karena benar. Ini namanya ikut jalannya Yesus. Kalau sudah begitu, sudah akan mempunyai harapan. Harapan apa? Akan dipermuliakan. Nah, saudaraku,
Kalau kita menderita ujung-ujungnya apa? Mati, betul? Tapi akan apa? Akan dibangkitkan. Ini dua kunci ini. Ya. Dan kalau kita mempunyai harapan, kita akan dipermuliakan. Wow. Ini yang harus kita kejar. Dan nanti kalau kita sudah mengalami ini, luar biasa. Kita akan mempunyai hidup yang bahagia selama-lamanya. Kenapa? Karena hidup bersama Allah. Allah yang kekal dan Allah yang mulia. Wow. Berarti ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Di dunia ini banyak orang berbahagia. Nah sebentar berubah. Jadi tangisan. Berbahagia lulus. Wah pesta. Lalu ketabrak. Mati. Lalu tidak bahagia. Atau sakit. Di dunia ini enggak ada yang namanya bahagia kekal. Tapi kebahagiaan yang hebat itu adalah kebahagiaan bersama Allah. Dan Allah berjanji bahwa Allah mau berkemah di tengah-tengah manusia. Ya itu nanti akan terjadi. Allah akan datang di tengah-tengah manusia dan pengikut-pengikutnya akan berada bersama dengan Allah kekal selama-lamanya. Ini luar biasa. Karena itu bagi kita yang percaya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati dan percaya akan dipermuliakan, maka kita mestinya bersyukur walaupun ya di dunia ini kenyataannya kita masih mengalami penderitaan. Ingat, itu selama engkau menumpang. Sementara saja, penderitaanmu sementara, air matamu sementara, sakit penyakitmu sementara, tapi sukacitamu akan kekal selama-lamanya. Luar biasa. Karena itu mari kita berkata, Tuhan, aku tidak mau terganggu dengan masalah hidupku. Aku mau menyanyi bahwa aku bahagia. Aku mempunyai harapan yang bahagia, kekal selama-lamanya. Aku mau memuji Engkau selama-lamanya. Aku mau bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan pada Tuhan, aku bernyanyi, amin, bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan dengan imanmu, aku bernyanyi bahagia. Amin Tuhan, amin Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Glory, aku bernyanyi, bahagia, memuji
Saya rindu Anda menyatakan itu dengan imanmu, bahwa engkau betul percaya ada satu kebahagiaan yang kekal. Nyanyi bahagia. Mungkin Anda di tengah penderitaan, katakan penderitaanku ini sementara saja. Mungkin kau lagi sakit, yakini sakitku sementara saja. Amin, amin. Pujilah Tuhan. Saya ajak saudara dengan rohmu, berkata, aku bahagia. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Pasti janjimu bahagia. Amin Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Oh haleluya. Bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, biar itu menjadi rema yang membuat kami mempunyai iman, keyakinan yang kokoh, yaitu kami semua yang percaya kepadamu dan mau mengikuti kebenaran pasti akan bangkit dari antara orang mati. Kami akan diberi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak akan mati lagi, tubuh yang akan hidup kekal selama-lamanya, dan kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Karena itu Tuhan, mari tanamkan firman-Mu, dan biar dalam hati kami ada satu ucapan syukur, berglori buat segala janji-Mu. Oh Tuhan, Kau tolong anak-anak-Mu semuanya dalam segala kepicikan, kesulitan mereka. Tuhan, supaya mereka, hati mereka menjadi penunjang yang dahsyat, bukan menjadi Tuhan pengganggu sehingga mereka runtuh imannya, tapi hati mereka punya iman yang kokoh dan teguh Tuhan, sehingga mereka boleh berglori. Terima kasih, dan Kau berkati semua pekerjaan anak-anak-Mu, kesehatan anak-anak-Mu yang sakit Kau jamah pulihkan Tuhan. Berikan sukacita, karena sukacita itu obat yang paling manjur Tuhan. Terima kasih, pemerintahan kami Engkau juga bantu Tuhan. Tolong ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu. Terimalah saudara-saudara berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin.